Oke, kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. T-14 Armata. Ini adalah tank tempur generasi terbaru dari Rusia. Sebuah mesin yang penuh ambisi, penuh misteri, dan juga penuh kontroversi. Yuk, kita kupas tuntas. Apa sih yang bikin tank ini revolusioner, tapi di saat yang sama juga problematis banget? Kita mulai dari satu pertanyaan yang ngubah segalanya dalam desain tank modern. Gimana kalau kru yang ngendaliin monster seberat 55 ton ini ternyata nggak duduk di tempat yang paling rawan kena tembak, yaitu menaranya? Nah, pertanyaan simpel inilah yang jadi inti dari seluruh filosofi desain T-14. Yap, kalian nggak salah dengar. Kalau mau ngerti soal Armata, kuncinya ya ini, konsep menara tanpa awaknya yang radikal banget. Ini bukan sekedar upgrade kecil-kecilan loh. Ini benar-benar mikirin ulang dari nol, gimana seharusnya sebuah tank itu dibuat. Terutama, gimana cara ngelindungin aset paling penting di dalamnya? Ya, manusianya itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya menara tanpa awak itu? Gini deh, coba bayangin, semua senjata utamanya, mulai dari meriam sampai senapan mesin, semuanya ada di atas tuh, muter-muter, nyari target, nembak, semuanya otomatis. Terus krunya yang 3 orang itu di mana? Mereka duduk nyaman dan aman di dalam badan tank, di dalam semacam kapsul baja super kuat, benar-benar terpisah total dari amunisi dan bahan bakar. Ini benar-benar game changer buat keselamatan kru. Tapi, ide serevolusioner ini tuh nggak muncul tiba-tiba dari langit ya. Ceritanya justru dimulai dari sebuah kegagalan. Sebuah proyek ambisius yang kandas, tapi malah ngasih pelajaran super penting buat para insinyurnya. Coba kita lihat perjalanannya. Di akhir tahun 2000-an, ada proyek super tank namanya T-95. Keren banget, tapi yaitu kemahalan dan kerumitan. Akhirnya, proyeknya dibatalin. Nah, dari abu kegagalan T-95 inilah lahir Objek 148 yang sekarang kita kenal sebagai T-14 Armata. Tank ini pertama kali bikin heboh dunia pas muncul di Parade Moskow tahun 2015. Tapi, baru di bulan Maret 2024 kemarin loh, tank ini resmi masuk dinas militer. Perjalanan yang panjang banget kan? Oke, sekarang yuk kita bedah isinya. Kita intip teknologi canggih apa aja yang ada di dalam monster baja ini. Nah, ini dia jantung dari desain T-14, keselamatan kru nomor 1. Jadi krunya itu ditempatkan di sebuah kapsul lapis baja yang terisolasi. Benar-benar terpisah dari amunisi, terpisah juga dari bahan bakar. Logikanya simpel kan? Dengan misahin kru dari semua komponen yang bisa meledak itu, peluang mereka buat selamat kalau tanknya kena hantam, ya meningkat drastis banget. Ini filosofi yang beda banget kalau dibandingin sama desain tank-tank lain pada umumnya. Sekarang kita ngomongin angka. Beratnya sekitar 55 ton, krunya cuma 3 orang. Jangkauannya bisa sampai 500 km, minimal itu. Dan kecepatannya bisa lari sampai 75 atau 80 km per jam. Ya, angka-angka ini nunjukin kalau dia selevel lah sama tank-tank tempur utama terbaik di dunia saat ini. Nah, ini ada satu angka yang penting banget. Lebih dari 900 mm. Itu tuh ketebalan perlindungan lapis baja depannya terhadap peluru-peluru kinetik. Biar gampang, bayangin aja bagian depannya itu kayak tembok baja yang tebel banget. Super susah ditembus. Percuma kan punya pertahanan sekuat baja kalau serangannya cupu? Nah, Armata ini dipersenjatai meriam 125 mm, lengkap dengan autoloader. Tapi, yang bikin lebih ngeri lagi itu potensi upgrade-nya di masa depan. Katanya, bisa dipasang meriam raksasa 152 mm. Wah, kalau itu beneran kejadian, daya hancurnya bakal gila-gilaan di medan tempur. Oke, dari tadi kan kita ngomongin T-14 kayaknya super tank yang sempurna banget ya. Canggih, aman, tak terkalahkan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata ada jurang yang dalam banget antara rencana di atas kertas sama kenyataan pahit di pabrik. Coba lihat perbandingannya. Rencana awalnya, Rusia itu pengen punya 2.300 unit T-14 di tahun 2020. Kenyataannya gimana? Sampai sekarang, yang berhasil diproduksi itu diperkirakan cuma puluhan unit. Iya, puluhan, bukan ratusan, apalagi ribuan. Jauh banget dari target. Terus, kenapa bisa begitu? Ya, ternyata ada banyak masalah. Mulai dari penundaan teknis, masalah duit, sampai jadwal yang diubah-ubah terus. Semua ini jadi penghalang buat produksi massal. Intinya, teknologi revolusioner itu ternyata harganya juga revolusioner. Mahal banget, dan rumitnya minta ampun. Tapi, walaupun produksinya seret, cerita Armata ini belum selesai loh. Bisa jadi, warisan terbesarnya itu bukan tanknya itu sendiri, tapi sesuatu yang jauh lebih besar.
Nah, ini dia poin kuncinya. T-14 ini sebenarnya dibangun di atas platform tempur serbaguna Armata. Maksudnya apa? Artinya, sasis atau rangka dasarnya itu didesain biar bisa dipakai buat macam-macam kendaraan tempur lain. Rencananya, dari sasis ini bakal dibikin sistem artileri, sistem pertahanan udara, totalnya ada 28 jenis kendaraan tempur yang mau dikembangkan dari platform ini. Jadi bisa jadi warisan sejatinya itu bukan si tank T-14-nya, tapi justru fondasi serbaguna yang super fleksibel ini. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Jadi T-14 Armata ini bakal diingat sebagai apa? Sebagai super tank revolusioner yang mengubah aturan main di darat? Atau cuma jadi proyek super mahal yang ambisinya kegedean sampai-sampai nggak bisa diproduksi massal? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Armata adalah sebuah konsep yang brilian, sebuah gambaran masa depan. Meskipun wujud fisiknya sendiri kayaknya masih nyangkut di masa kini.